Halo guys, kembali lagi dengan saya Farhan Jibran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman terkait dengan bagaimana kita membangun ataupun mengembangkan sebuah produk yang berbasis pada digital. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menge-share ataupun membagi kepada teman-teman apa yang saya ketahui terkait dengan bagaimana kita membangun sebuah produk yang berbasis pada digital. Nah, jadi pastinya ada beberapa poin yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama, itu mengapa sebuah product validation penting untuk kita lakukan dalam mengembangkan inovasi digital. Nah, itu yang pertama, teman-teman. Kemudian, bagaimana cara menentukan value proposition dari customer profile. Nah, kemudian yang akan kita bahas juga adalah bagaimana cara mengembangkan prototype dengan metode design sprint. Nah, kemudian yang terakhir yang akan kita bahas adalah jelaskan hubungan prototype yang telah kita buat dengan value proposition yang telah kita definisikan. Nah, pastinya dari berbagai rangkuman yang saya ambil, ini adalah hasil dari bacaan sebuah buku yaitu yang berjudul Value Proposition Design. Nah, yang dimana ini ditulis oleh Alex Osterwalder, Yves Wagner, Greg Bernarda, dan Alan Smith. Nah, jadi dari hasil buku inilah yang akan saya share kepada teman-teman nantinya. Dan juga yang paling penting adalah saya juga ingin nge-share kepada teman-teman dari apa yang akan saya bahas dan juga saya akan memberikan contoh sesuai dengan apa yang sedang kami kembangkan dari sebuah produk inovasi digital. Nah, langsung saja tanpa menunggu lama, teman-teman. Nah, yang pertama, kenapa kemudian product validation itu penting untuk kita lakukan dalam mengembangkan sebuah inovasi digital? Nah, pastinya validasi produk ini menjadi suatu hal yang penting karena dalam inovasi digital kita dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi pada produk sebelum kita kemudian luncurkan ke pasar. Nah, dengan validasi produk inilah kita kemudian dapat memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi harapan para user ataupun pengguna di sana. Nah, validasi produk juga dapat kemudian membantu kita dalam mengidentifikasi aspek-aspek yang mungkin perlu untuk kita tingkatkan baik dari fitur ataupun yang lain sebagainya. Nah, hal ini juga kemudian dapat kita untuk kemudian mencegah kerugian akibat keluhan pengguna atau kegagalan produk di masa yang akan datang. Nah, jadi itu teman-teman kenapa kemudian product validation juga penting untuk kita lakukan. Nah, juga saya pernah membaca sebuah artikel bahwasannya studi dari CB Insight bahwasannya mengatakan 35% dari 110 lebih startup itu mengalami kegagalan. Salah satunya disebabkan karena mereka membuat suatu produk yang ternyata tidak dibutuhkan oleh pasar. Nah, inilah kemudian mengapa product validation ini penting untuk kita lakukan sebelum produk itu kita luncurkan ke pasar guna untuk mencegah yang pertama mengurangi resiko, kemudian memastikan fitur yang kita kembangkan itu relevan ataupun sesuai dengan kebutuhannya pengguna. Kemudian kita juga bisa menghemat sumber daya yang ada, baik itu tenaga, waktu, dan juga biaya-biaya yang mungkin untuk kita keluarkan selama pengembangan sebuah produk inovasi digital. Kemudian kita juga bisa membangun kepuasan pelanggan. Nah, ini menjadi suatu hal yang penting adalah membangun kepuasan pelanggan. Jadi, kita harapkan dengan hadirnya produk inovasi yang kita lakukan itu bisa kemudian memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memberikan ekspektasi yang lebih kepada pelanggan. Nah, itulah kenapa kemudian produk validation ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita lakukan dalam mengembangkan sebuah produk inovasi digital. Nah, oke, baik teman-teman. Kita lanjutkan. Nah, inilah beberapa proses yang harus kita pahami dalam kita melakukan product validation. Yang pertama adalah design sprint, design and preparation, sorry. Kemudian kita melakukan prototyping, kemudian kita melakukan go for validation, kemudian MVP development, dan kemudian MVP fit as validation. Nah, itulah yang harus kita lakukan dalam mengembangkan eh, product validation. Nah, yang pertama adalah yang akan kita bahas pada kali ini adalah pada tahap prototyping. Nah, pada tahap prototyping ini kita membuat prototype atau clickable mockup
Nah, jadi kami di sini menggunakan Figma dalam membuat gambaran ataupun ilustrasi ataupun demonstrasi terkait dengan produk digital ataupun produk inovasi digital yang kami kembangkan. Kemudian setelah kita membuat prototyping, barulah kemudian kita melakukan testing ataupun di sini adalah go for validation ataupun kita akan mewawancarai customer yang akan kita tuju. Nah, apa sih go for validation ini? Nah, penting saya jelaskan kepada teman-teman bahwasannya GOOB ataupun GOB merupakan pendekatan yang mendorong para pengembang produk untuk keluar dari kantor atau ruang kerja. Nah, jadi ini penting untuk kita lakukan untuk kita langsung melakukan wawancara, mengetes secara langsung kepada pengguna bagaimana terkait dengan produk yang kita kembangkan ini, apakah sudah sesuai dengan harapannya mereka ataukah belum. Nah, kemudian setelah kita melakukan testing, barulah kita melakukan MVP development ataupun minimum viable product. Nah, ini juga penting kita lakukan dalam mengembangkan sebuah produk validation. Kemudian setelah kita membangun MVP development, barulah kita melakukan MVP fit as to validation. Nah, inilah kita melakukan testing kembali terkait dengan MVP yang sudah kita bangun. Nah, apa sih perbedaan antara prototyping dengan MVP? Nah, jadi gini teman-teman, jika saya analogikan, bahwasanya prototyping ini adalah eh, sebuah ilustrasi, sebuah gambaran yang kemudian kita berikan ataupun kita sodorkan kepada pengguna terkait dengan apa yang sudah kita bangun. Ini nih gambarnya, ini nih ilustrasinya, bahwasanya ini yang akan kita bangun. Ini nih fitur-fitur yang bisa pengguna gunakan gitu. Nah, kemudian apa bedanya dengan MVP? Nah, MVP ini adalah suatu yang bukan lagi sebuah gambaran, tetapi kita sudah memperlihatkan ini nih hasilnya. Bagaimana kemudian, tapi yang tidak semuanya yang harus kita berikan, tapi hanya fitur-fitur penting saja. Hal-hal yang penting saja kita sematkan di MVP ini agar tidak membuang biaya tenaga waktu yang sangat banyak. Jadi kita bisa menyematkan fitur-fitur yang penting lalu kita berikan kepada pengguna, lalu kita melakukan testing bagaimana terkait dengan produk yang sudah kita kembangkan. Nah, itulah yang kemudian membedakan prototyping dan juga MVP. Dan itu beberapa proses yang sudah saya jelaskan, mulai dari prototype hingga kepada testing. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini adalah contoh eh, kami dalam mengembangkan sebuah prototype, ya. Ini adalah sebuah prototype di mana kami membangun sebuah layanan jasa yaitu jasa titipan Menara 165. Nah, ini adalah bagaimana bentuk chatting antara customer dan juga admin yang sudah kami buat beberapa waktu yang lalu. Nah, ini adalah bentuk testingnya ya, sudah kami lakukan testingnya dan inilah hasil dari feedback-feedback yang sudah kami dapatkan dari pengguna ataupun orang-orang yang sudah kami wawancarai. Nah, ini bisa kita lihat kita melakukan wawancara kepada partisipan, kemudian fitur apa saja sih yang masih menjadi kekurangan ataupun hal-hal yang harus kita benahi, kemudian kita tulis di temuan-temuan yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, inilah dia sebagai sebuah bentuk contoh testing dari hasil prototipe yang sudah kita bangun gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan, nah inilah poin selanjutnya. Nah, bagaimana cara menentukan value proposition dari customer profile? Nah, ini penting untuk teman-teman ketahui juga bahwasannya dalam pendekatan dari buku Value Proposition Design bahwasannya transformasi dari customer profile menjadi value proposition itu melibatkan dari konversi dari kebutuhan, keinginan dan juga masalah pelanggan menjadi hal-hal yang solutif. Nah, ini dilakukan dengan memahami pekerjaan job, kemudian yang dilakukan pelanggan dan mengubahnya menjadi produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan mereka. Nah, berikut adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menentukan value proposition dari customer profile dengan memperhatikan aspek gain, pain, and customer jobs. Nah, yang pertama adalah kita harus terlebih dahulu
memahami customer profile. Nah, di sini kita harus melakukan identifikasi terhadap karakteristik, demografis, psikologis, pengguna, kemudian kebutuhan, keinginan, dan juga masalah-masalah yang mereka hadapi. Nah, sinilah kemudian kita penting untuk memahami customer profile kita. Apa sih latar belakang mereka, apa sih kemudian menjadi karakteristik mereka. Nah, itulah yang harus kita pahami. Kemudian, kita juga harus melakukan identifikasi masalah atau kebutuhan pelanggan. Nah, pada tahap ini, kita harus menemukan nih, apa yang mungkin menyulitkan bagi pelanggan kita, apa yang kemudian menjadi tantangan bagi mereka. Nah, itu harus kemudian kita pahami juga. Harus kita identifikasi masalah-masalah yang mereka hadapi agar kita bisa memberikan solusi-solusi yang konkret kepada pelanggan ataupun customer. Kemudian kita harus melakukan tawarkan solusi yang relevan. Nah, ini juga menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena kita harus setelah kita melakukan identifikasi masalah ataupun kebutuhan pelanggan, kita kemudian tawarkan solusi yang relevan dan juga berharga bagi mereka dan juga berguna bagi mereka. Nah, pastikan solusi yang kita tawarkan itu pastilah mampu mengatasi masalah-masalah dan memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara yang unik dan lebih baik dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang ada. Nah, kemudian barulah kita melakukan prototipe dan uji konsep. Nah, ini juga penting untuk kita lakukan karena kita harus melakukan membuat prototipe produk ataupun layanan kita dan ujilah konsep itu dengan pelanggan yang sekiranya potensial untuk menjadi customer kita ke depannya. Dan kita juga harus mendapatkan umpan balik seperti yang sudah saya ceritakan tadinya, feedback dari customer-customer yang sudah kita lakukan pengujian terhadap mereka gitu ya. Nah, inilah sebuah bentuk value proposition canvas yang sedang kami kembangkan, yaitu terkait dengan layanan jasa titip. Nah, ini dapat kita lihat di sini ada yang berbentuk bulat ya, itu adalah customer profile dan kemudian ada eh, dalam bentuk kotak ini ya, itu adalah value proposition canvas. Nah, dapat kita lihat itu ya. Nah, jadi itu adalah inilah yang kemudian yang harus kita pahami gitu teman-teman ya. Dan selanjutnya kita lanjutkan dengan, nah ini kemudian bagaimana cara kita kemudian mengembangkan prototipe dengan metode desain sprint. Nah ini juga menjadi satu hal yang penting agar dalam bangun prototipe itu tidak memakan waktu yang cukup lama. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita make a map and choose a target. Nah, ini adalah hari pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan mapping. Nah, dimulai secara terstruktur untuk membangun fondasi dan mendapatkan fokus pada permasalahan yang akan kita hadapi. Nah, ini juga disebut sebagai tahap define ataupun kita melakukan mendefinisikan masalah-masalah yang akan kita berikan solusi untuk kedepannya. Kemudian selanjutnya adalah tahap sketch competing solution. Nah, ini adalah hari kedua di mana kita lebih mengarah kepada solving problem. Nah, cara yang dipakai bukan dengan brainstorming, namun lebih ke individual thinking. Nah, yang dituangkan dalam sketch secara detail. Nah, ini dapat berupa mungkin ya crazy edge dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita melakukan sketch ataupun melakukan problem solving terhadap masalah yang sudah kita dapatkan tadi, barulah kemudian kita melakukan decide on the best. Nah, pada tahap ini adalah di hari ketiga di mana kita sudah memiliki banyak solusi yang telah kita buat. Nah, sekarang saatnya kita untuk memutuskan solusi mana nih yang paling baik untuk kita terapkan dari semua individual thinking yang tadinya sudah berpikir. Nah, baru kemudian pada tahap decide ini kita memilih ataupun memutuskan mana nih solusi yang paling konkret yang bisa kita jadikan sebuah solusi yang dapat mengatasi sebuah permasalahan. Nah, kemudian barulah setelah kita memutuskan sebuah solusi yang konkret tadi, baru kemudian kita melakukan build a realistic prototype. Nah, pada tahap inilah kita kemudian
membangun prototipe dengan baik, ya. Nah, kita akan membangun prototipe yang real, yang sesuai dengan storyboard yang sudah kita bangun sehingga kita dapat melakukan simulasi produk yang kita harapkan kepada customer. Nah, pada tahap ini filosofi yang penting itu adalah fake it till you make it. Nah, jadi bagaimana kita pura-pura di sini. Nah, kemudian kita melakukan test with test with target customer. Nah, ini adalah pada tahap ini adalah kita melakukan testing terhadap prototipe yang tadinya sudah kita bangun, gitu ya. Nah, test is time to put the prototype that prototype to the base. Nah, berikut yang harus kita lakukan adalah testing. Nah, inilah tahap akhir dari keseluruhan rangkaian yang sudah kita lakukan tadi adalah testing untuk guna mendapatkan feedback apa nih hal-hal yang menjadi kelebihan, kekurangan, ataupun dan lain sebagainya. Nah, itulah kita mengembangkan prototipe dengan metode metode desain sprint. Nah, ini adalah contoh prototipe yang sudah kami bangun, gitu ya. Dan ada 8 skenario yang sudah kami bangun terkait dengan sebuah layanan jasa titip Menara 165. Nah, yang terakhir adalah saya ingin jelaskan bagaimana hubungan prototipe yang tadinya sudah kita buat dengan value proposition yang telah kita definisikan tadinya. Nah, ini menjadi satu hal yang mungkin juga harus teman-teman pahami, bahwasanya mereka memiliki hubungan yang kuat gitu ya. Nah, jadi prototipe yang telah kita buat tadinya itu memiliki hubungan yang erat dengan value proposition yang telah kita definisikan sebelumnya. Nah, kenapa? Karena value proposition yang sudah kita definisikan tadi itu adalah sebuah bukti janji nilai yang kita tawarkan kepada pelanggan. Sedangkan prototype adalah representasi visual ataupun fungsional dari produk ataupun layanan yang sudah kita rancang tadinya. Nah, jadi tadinya kita sudah mendefinisikan nih apa sih yang menjadi nilai tawar ataupun nilai janji kita kepada customer. Nah, kemudian setelah kita buat itu barulah kita melakukan prototype. Nah, inilah sebuah bentuk ilustrasi, rancangan ataupun demonstrasi yang bisa kita berikan kepada pengguna. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan beberapa cara di mana hubungan antara prototype dan value proposition itu dapat kita jelaskan. Yang pertama adalah menggambarkan nilai yang diajukan. Nah, kenapa kemudian dapat menggambarkan nilai yang ditawarkan? Nah, jadi prototipe menampilkan secara visual atau fungsional bagaimana produk ataupun layanan yang kita berikan itu memberikan nilai tambah kepada pelanggan dengan sesuai dengan value proposition yang sudah kita tetapkan sebelumnya ataupun kita kembangkan sebelumnya gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita validasi konsep nih ataupun menguji konsep. Nah, dengan memberikan prototipe kepada pelanggan yang untuk kita uji, nah, kita dapat melihat apakah fitur-fitur ataupun manfaat-manfaat yang kita tawarkan itu sesuai dengan harapan mereka atau tidak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, serta apakah prototipe tersebut memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan value proposition yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Nah, inilah kemudian kenapa ini saling keterkaitan antara keduanya. Nah, kemudian kita membantu iterasi. Nah, jika prototipe tidak memenuhi harapan pelanggan ataupun customer, nah kita dapat menggunakan umpan balik yang diterima untuk memperbaiki dan mengembangkan kembali value proposition yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Mungkin mana tahu ada masih menjadi sebuah masalah, masih menjadi sebuah problem bagi customer. Nah, itu yang harus kita lakukan koreksi ataupun evaluasi kembali. Nah, kemudian adalah mengkomunikasikan konsep. Nah, jadi prototype dapat membantu menjelaskan secara visual bagaimana value proposition akan diwujudkan dalam bentuk produk ataupun layanan yang nyata kepada tim internal ataupun eksternal. Nah, ini kemudian juga mempermudah pemahaman dan juga komunikasi. Nah, itulah yang menjadi hubungan antara prototipe yang telah kita buat dengan value proposition yang telah kita definisikan sebelumnya. Ini menjadi suatu hal yang memiliki hubungan yang erat di antara keduanya. Nah, mungkin itu sedikit penjelasan saya terkait dengan bagaimana kita mengembangkan produk digital
kenapa product validation itu penting, dan kemudian bagaimana kita melakukan prototype dengan metode desain sprint. Nah, itulah yang harus teman-teman ketahui. Semoga apa yang menjadi penjelasan saya pada kali ini bisa teman-teman pahami, bisa teman-teman dapatkan, kemudian bisa teman-teman implementasikan terhadap apa yang sedang teman-teman kembangkan ataupun lakukan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.